Kenalkan, saya Rehan Arya Putra dari kelas 11 F5. Saya Agus Weta dari kelas 11 F5. Saya Dian Yudita, absen 14 dari kelas 11 F5. Saya Lina Siskarandiani dari 11 F5, presensi 23. Saya Naufa Sofiana Azhara, presensi 28 dari kelas 11 F5. Saya Dharma Darmoyo dari kelas 11 F5. Di sini kami meneliti suatu budidaya, yaitu budidaya perikanan. Dan kami hendak mewawancarai seseorang yang kebetulan adalah pemilik budidaya ini. Halo teman-teman, di belakang kita ada bibit lele yang masih kecil. Lele yang masih kecil ini mungkin berusia beberapa minggu ya, atau beberapa hari, saya nggak tahu. Tapi nanti coba saya tanyakan ke bapak pemiliknya ya guys. Di bagian kolam sini, ini adalah lele yang ukurannya jauh lebih besar ya. Siap panen? Iya. Di sini juga ada beberapa kolam-kolam lainnya. Ada yang sama seperti bibit lele yang masih kecil-kecil, ada yang ukurannya seperti ini, ada yang lebih besar lagi. Aku akan ngajak kalian buat lihat lele yang ukurannya lebih besar dari ini. Ada di kolam itu mungkin. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Hey, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, love the angel. Tomorrow comes and goes before you know. Di sini ada maggot, biasanya digunakan untuk memberi makan lele. Bau. Inilah sebelum urai-urai bakteri. Sore, perkenalkan saya Lintang Siskarandiani dan teman-teman saya. Saya Naufa Sofiana Azhara. Saya Dharma Darmoyo. Saya Rehan Arya Putra. Saya Agnes Melisa. Saya Dian Yudita. Kami selaku siswa-siswi SMA Negeri 3 Magelang. Sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktunya. Bila tidak keberatan, perkenankan kami untuk melakukan wawancara terkait penyelesaian tugas prakarya dan kewirausahaan dengan tajuk budidaya perikanan di Indonesia. Baik, terima kasih atas kesanggupan Bapak dan Ibu. Bisa saya mulai pertanyaannya. Untuk konsep pertanyaan, kami menggunakan konsep SWOT, di mana S berarti strength atau kekuatan, W berarti weakness atau kelemahan, O berarti opportunity atau peluang, dan T berarti threat atau tantangan. Jadi nantinya akan ada 4 pertanyaan sesuai dengan konsep tersebut. Baik, saya mulai untuk yang pertama. Nah, seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh perikanan, budidaya perikanan, Bapak dan Ibu? Perikanan pembudidaya namanya pokdakan, pembudidaya ikan minat 12. Jadi kita kenapa bisa begitu? Karena kita mempunyai potensi-potensi alam, antara lain yang utama adalah kita punya sumber mata air yang itu memiliki jenis air yang lebih bagus daripada air sumur maupun air pump, dan itu bagus untuk perikanan. Kemudian juga kita juga punya komunikasi yang bagus dengan dinas terkait, dengan dinas perikanan, bahkan sampai ke kementerian kita punya hubungan bagus, dan itu membuat kami lebih bersemangat lagi untuk bagaimana kita bisa membudidayakan ikan, terutama lele ini bisa berkembang dengan baik di daerah kami. Jadi kekuatannya itu, dan yang kekuatan utama yang kita harap ini adalah guyub rukunnya anggota, itu yang paling utama. Next. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua.
untuk kelemahan, adakah kelemahan atau mungkin kekurangan yang dimiliki dalam proses budidaya perikanan ini? Untuk kelemahan budidaya hampir sama di mana bertanya. Yang pertama adalah bila mana ada perubahan atau pergantian cuaca yang mendadak, biasanya ikan-ikan akan banyak yang mati, karena biasanya perubahan cuaca itu biasanya dibarengi juga dengan munculnya bakteri-bakteri yang mematikan, misalnya seperti aeromonas dan sebagainya. Kemudian juga kelemahan yang lain adalah bila mana ada timbulnya virus baru yang itu sulit untuk dimatikan ya. Itu biasanya efeknya adalah kematian. Namun demikian selama ini kami masih bisa bertahan dengan baik karena penanganan yang dilakukan kami tidak maksimal mungkin, dan yang pasti adalah bila mana ada masalah kami senantiasa berkoordinasi dengan dinas, dan dinas selalu open untuk membantu kita ada. Untuk pertanyaan yang ketiga itu, peluang apa yang dimiliki oleh budidaya perikanan ini? Yang jelas peluang budidaya perikanan sangat besar, karena untuk seperti kebutuhan lele saja untuk kokang saat ini masih kekurangan kurang lebih per harinya itu kurang lebih 800 kuintal, itu masih kurang. Jadi itu potensi itu masih sangat besar. Belum lagi nanti dengan adanya pergantian kepemimpinan pemerintahan atau dengan adanya program makan siang, itu nanti pasti akan membutuhkan sumber daya alam yang lebih banyak untuk bagaimana bisa melayani sekian puluh ribu siswa tiap hari untuk makan siang. Itu dan juga pasti akan terutama untuk kebutuhan perikanan itu nanti akan berimpaknya besar, kebutuhannya akan semakin bagus lah, untuk peluangnya semakin bagus. Untuk pertanyaan keempat sekaligus yang terakhir, tantangan atau mungkin hambatan pembudidaya perikanan di sini? Tantangan dan hambatan adalah yang utama dimanapun adalah dari sisi modal, apapun itu dari sisi modal, karena seperti lele itu modal pakainya sangat tinggi. Lele mau satu kalau tidak dikasih pelet itu pertumbuhannya nggak maksimal, dan itu soal peletnya itu harganya tidak murah. Jadi terkadang kenaikan harga pelet belum tentu juga dibarengi dengan harga lele sendiri. Jadi kadang-kadang kami budidaya juga masalahnya, tantangannya jadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara harga jual lele dengan harga meningkatnya harga pakan. Itu kadang-kadang masalah. Karena di sini kalau sudah menyangkut harga itu pemerintah nggak bisa. Karena biasanya harga pakan itu naik, harga lelenya stuck di situ. Jadi permasalahannya seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengolah otak gimana caranya untuk mencari solusi, mencari bahan pakan yang lebih murah untuk menggantikan pelet yang dari pabrik, nah itu ya kita tidak bisa bertahan. Tapi ketika kita mencari celah untuk mengganti makannya, dan maksudnya mengganti pakan dalam artian yang gizinya sama. Misalkan kayak tadi kan ada maggot di sana. Nah, itu di usia remaja 1 bulan itu dikasih maggot. Jadi bulan pertama lele kan efektif 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan. Itu di bulan pertama kita kasih pelet, di bulan tengah ini 1 bulan kita kasih maggot, 1 bulan terakhir itu kita kasih pelet lagi. Karena ketika kita kasih maggot ini proteinnya tinggi, tapi berat badannya besar, tapi berat badannya tidak seperti kalau tidak maksimal, tidak seperti kalau kita kasih pelet. Makanya di bulan terakhir ini kita isi dengan pelet lagi untuk meningkatkan berat badan lele seperti itu. Berarti Kami rasa cukup itu tadi pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas jawabannya. Kami sangat terbantu. Harapan kami semoga budidaya perikanan di sini semakin maju dan semakin sukses. Amin. Serta untuk para bapak
dan Ibu yang telah bersedia membudidayakan ikan tersebut. Semoga sehat selalu dan disukseskan sampai akhir. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore.